Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja dari bagian purchasing. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba sharing terkait metode untuk penataan atau perawatan area kerja dengan metode 5R atau 5S. 5S itu dan 5R itu sebenarnya sama, tapi 5S lebih ke bahasa Jepang atau Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Setsuke. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu menjadi ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Jadi dalam serangkaian 5R ini tidak bisa dibolak-balik karena memang sudah menjadi satu urutan dari mulai ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Kita mulai dari ringkas. Ringkas adalah merupakan kegiatan pemilahan barang. Jadi apa yang dipilah? Jadi di area kerja kita memilah barang-barang yang benar-benar kita butuhkan untuk pekerjaan. Jadi di garis bawah di sini adalah yang kita butuhkan untuk mendukung pekerjaan kita, bukan untuk kebutuhan kita yang tidak mendukung pekerjaan. Seperti mungkin kalau kita bekerja di pabrik, itu alat-alat yang mendukung produksi, atau mungkin kalau kita di office itu mungkin ada pekerjaan-pekerjaan atau alat-alat yang mendukung pekerjaan kayak hektar, pulpen dan lain-lain. Tidak diperkenankan ada hal-hal seperti mungkin bantal dan lain-lain gitu. Nah, kenapa mulai dari ringkas? Karena memang sebelum kita melangkah ke step selanjutnya, ringkas itu adalah kita benar-benar mengeliminir hal-hal atau barang-barang yang tidak kita butuhkan, sehingga barang-barang itu benar-benar mendukung pekerjaan kita. Nah, jika memang sudah dieliminir, maka barang-barang itu harus disingkirkan seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tahapan Seiton atau rapi. Rapi di sini adalah segala sesuatu harus diletakkan sesuai dengan posisinya. Jadi yang sebelumnya tadi kita pilah, lalu kita buatkan tempatnya atau kita kembalikan ke tempatnya, sehingga pada saat kita sudah kita pilah, kita simpan ke tempat masing-masing supaya rapi, agar kita mudah mencarinya. Jadi sudah kita buatkan tempatnya, kita beri nama addressing. Seumpamanya tempat pulpen atau tempat hektar, kita taruh di laci, di situ adalah tempat hektar. Sehingga setelah kita menggunakan alat tersebut, kita kembalikan ke tempatnya lagi, sehingga nanti pada saat selanjutnya kita akan menggunakannya, kita sudah tidak lama mencarinya, seperti itu. Nah, ketika sudah kita lakukan tahapan rapi, kita addressing semua barang-barang yang kita pilah tadi, kita taruh, kita simpan, lalu kita resik. Nah, di resik di sini merupakan kegiatan pembersihan peralatan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Jadi setelah kita ringkas, jadi kita pilah, kita tempatkan, kita beri nama, lalu kita bersihkan area kerja. Area kerja ini dari hal-hal yang kotor, sampah, debu, dan lain-lain, supaya lingkungan kerja kita tetap bersih dan sehat. Nah, setelah kita melakukan tahapan ringkas, rapi, resik, jadi sebenarnya memang core dari aktivitas 5R ini adalah di 3R pertama, ringkas, rapi, resik. Ini harus kita standarisasi dengan aktivitas rawat. Jadi tadi sudah kita ringkas, kita sudah pilah, kita sudah tempatkan barang yang kita butuhkan, kita sudah bersihkan, lalu kita standarisasi. Jadi kita mungkin kalau untuk contoh di sebuah lemari file, nah itu kita buatkan WI-nya atau work instruction-nya, atau kita buatkan list daftar barang apa saja yang ada di situ. Tujuannya adalah tidak akan ada yang merubah atau barang itu tercampur sesuai hal-hal yang tidak semestinya. Jadi memang ini harus kita cermati bersama. Jadi rawat ini bukanlah hal yang kalah penting. Ini yang menjadi kuncinya
setelah kita lakukan 3R tadi. Nah, selanjutnya adalah rajin. Rajin ini adalah kegiatan yang mana 4R tadi kita continue terus-menerus kita lakukan supaya 5R ini berjalan dengan baik dan menjadi budaya kerja, salah satu budaya kerja kita di lingkungan kerja. Jadi 5R ini tujuannya adalah untuk menghilangkan pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah. Seperti ketika kita tidak melakukan 5R ini, kita mencari sebuah pulpen atau kita mencari sebuah barang yang kita butuhkan, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena mungkin pada saat kita mencari di laci, itu banyak barang-barang yang kita tidak butuhkan. Terus kita kenapa mencari lama? Kenapa kita mencari buku itu lama? Karena kita tidak tahu kemarin kita simpannya di mana. Nah, dengan aktivitas 5R ini kita jadi tahu, oh buku ini tuh di lemari nomor 1, tingkatan nomor 2, urutan nomor 3, 4. Nah, seperti itu. Itu adalah aktivitas 5R, di mana manfaatnya kita langsung tahu di mana tempat barang-barang yang kita butuhkan, sehingga waktu cari itu berkurang. Jadi begitu saja sharing dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.